Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pramudia. Saya dari kelas 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang Perang Aceh. Perang Aceh atau Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan dimulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen pada 5 April 1873. Belanda mendarat di pantai Coenrumen di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para wanita. Latar belakangnya akibat Perang Aceh yaitu adanya perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Sardang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh didukung oleh Britania. Masa periodenya itu Perang Aceh pertama ada 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Muhammad Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian perang berkecamuk di mana-mana, yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan, ada di Paukan Aceh, Lamhuk, Lampuhuk, Paukan Bada, sampai Lembada, Krewong Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan di Teunom, Pidi, Pasaungan, dan beberapa wilayah lain. Perang gerilya Aceh ditiri oleh Van Heuts, di mana dibentuk pasukan Mareschaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan kolonel Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Teknik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Tengku Putra 1902. Van der Maten menawan putra Sultan Tengku Ibrahim. Akibatnya Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 dan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cut Radio, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Lokosumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim, yaitu ada surat perjanjian tanda menyerah. Selama Perang Aceh, Van Heuts telah menciptakan surat pendek, Korte Verklaring, traktat pendek, atau tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek penyerahan itu berisikan Raja Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Perjanjian akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Tanggapan saya tentang ini adalah ketika para kolonial Belanda di Aceh hampir memasuki seperempat abad, Letnan Kolonial Infantri Purnawirawan G.B. Hoijer yang pernah bertugas di Aceh menulis dalam ikhtisar umumnya bukunya The Krijgsgeschiedenis van Nederlands Indie van 1811 tot 1894 jilid 3 terakhir setebal 480 halaman tahun 1905 pada halaman 55 sebagai berikut. Tidak ada pasukan di Ponorogo atau Sentot, baik orang-orang Padri yang fanatik maupun rombongan orang-orang Bali atau masa berkuda. Mungkin yang dapat saya sampaikan tentang Perang Aceh, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.